warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pengantar filsafat ilmu dan logika. Materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mengenai kebenaran. Sebagai pengantar bahwa kita beberapa waktu yang lalu, baik pilkada maupun pilpres, dihadapkan pada satu istilah yang sangat viral, yaitu post-truth politik. Post-truth politik itu secara sederhana ditandai dengan sebuah kondisi ketika masyarakat lebih mengutamakan emosi dalam menyuarakan pilihan politik mereka, bukan pada detail kebijakan para paslon, para pasangan calon yang menawarkan kebijakan-kebijakan politik. Politik pasca kebenaran adalah politik di mana fakta objektif itu dianggap kurang penting dibandingkan dengan emosi dan kepercayaan personal, di mana emosi dan kepercayaan itu membentuk sebuah opini di masyarakat. Awalan pasca di sini bukan berkaitan dengan waktu, tetapi bermakna pengikisan makna kebenaran itu sendiri. Jadi post-truth pasca kebenaran artinya bahwa secara tidak langsung mengikiskan makna-makna kebenaran itu sendiri. Nah, di mana perannya filsafat? Kalau kita lihat kondisi masyarakat dan saat ini diperparah dengan minimnya basis epistemologi di dalam masyarakat untuk memperoleh kebenaran. Masyarakat tidak bisa memberikan garis demarkasi yang jelas antara kebenaran dan bukan kebenaran, karena terbiasa menerima kebenaran sebagai produk jadi, menerima berita dari media tanpa mengecek kebenarannya. Nah, disinilah letak tugas penting dari filsafat, yaitu untuk mengembalikan nalar kritis dan rasional yang ada di masyarakat. Filsafat adalah sebuah proses berpikir. Filsafat sebagai produk hasil pemikiran. Oleh karena itu, tidak mudah untuk bisa menerima kebenaran. Filsafat dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu atau a group of theories, ataupun juga menjadi sebuah metode berpikir atau system of thought. Nah, apa perspektif kebenaran dalam filsafat? Yang pertama adalah bahwa politik pasca kebenaran memiliki arah yang bertentangan dengan tradisi filsafat. Budaya politik pasca kebenaran itu lebih mengutamakan terbentuknya opini publik dengan mengeksploitasi sisi-sisi emotif dan keyakinan personal masyarakat untuk mencapai target politik tanpa mengindahkan kebenaran faktual. Padahal filsafat sejak era Yunani kuno selalu fokus untuk mencari dan merumuskan kebenaran sebagai orientasi dari arah kehidupan manusia. Mari kita lanjutkan apa saja teori-teori kebenaran. Yang pertama ada yang disebut dengan teori korespondensi. Pada teori korespondensi, kebenaran didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenarannya. Sebuah pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta yang objektif. Fakta objektif itu apa? Fakta objektif adalah segala bentuk fenomena berupa tampilan visual, gelombang suara, rasa, maupun tekstur yang bisa ditangkap melalui panca indera. Suatu pernyataan dianggap benar jika ada faktanya. Jika tidak, maka pertanyaan tersebut bukanlah kebenaran. Oleh karena itu, sifatnya mengandalkan pengalaman indrawi, di mana teori yang digunakan oleh para empirisis. Sebagai contoh,
Ada pernyataan di luar terjadi hujan. Dianggap benar jika terdapat fakta objektif di luar sana benar-benar terjadi hujan. Peristiwa turunnya air dari angkasa harus bisa ditangkap oleh panca indera. Jika tidak bisa ditangkap oleh panca indera, maka peristiwa hujan itu bukanlah fakta, melainkan hanya peristiwa delusif yang hanya berada dalam imajinasi si pemberi pernyataan. Teori yang kedua adalah teori koherensi. Teori koherensi bahwa pembuktian itu secara berulang-ulang pada teori korespondensi. Ini melahirkan sebuah aksioma atau postulat atau yang disebut sebagai kebenaran umum, general truth. Matahari terbit dari arah timur. Pernyataan tersebut merupakan sebuah kebenaran umum karena sudah diyakini benar. Kita tidak perlu menunggu hingga esok pagi untuk membuktikannya. Aksioma atau postulat, sebuah pernyataan yang dianggap sudah terbukti benar dan tidak perlu dibuktikan lagi. Teori koherensi adalah sebuah pernyataan yang dianggap benar. Maaf. Nah, teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Untuk dianggap benar, maka teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan atau kontradiksi antara satu pernyataan dengan aksioma. Oleh karena itulah, teori koherensi dikenal juga sebagai teori konsistensi. Teori berikutnya adalah teori pragmatis. Teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis untuk memecahkan persoalan kehidupan. Tidak hanya berlaku pada dunia empiris, dan ini bisa diterapkan pada objek pengetahuan metafisik. Pernyataan metafisik adalah pernyataan yang tidak bermakna atau meaningless. Karena itu ia tidak memiliki dasar faktual di dunia empiris. Contohnya, menurut kaum pragmatis, pernyataan metafisik bisa menjadi pernyataan yang benar selama ia memiliki manfaat dalam kehidupan. Contohnya, neraka. Neraka bagi manusia yang berperilaku jahat itu menjadi sesuatu yang penting. Terlepas dari ketiadaan bukti empiris tentang neraka, pernyataan itu bisa dianggap sebagai pernyataan yang benar karena memiliki manfaat dalam menurunkan kejahatan. Berikutnya adalah teori performatif. Teori performatif, pada teori kebenaran ini muncul dari konsep J.L. Austin yang membedakan antara ujaran konstantif dan ujaran performatif. Ucapan konstantif adalah ucapan yang mengandung sesuatu yang konstantif dalam ujaran itu, sehingga memiliki konsekuensi untuk dibuktikan kebenarannya. Atas dasar itu, kebenaran performatif mengandalkan otoritas penutur sebagai dasar kebenarannya. Contohnya, penentuan awal Ramadan, yaitu dengan fakta munculnya hilal atau bulan muda sebagai simbol pergantian bulan. Ramadan tidak dibuktikan oleh masyarakat dengan menyaksikan langsung fakta kemunculan hilal, tetapi melalui pernyataan Menteri Agama yang dianggap sebagai orang yang memiliki otoritas untuk menentukan awal Ramadan. Teori berikutnya adalah teori konsensus. Teori kebenaran konsensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berada pada posisi sebagai normal science ketika ia diterima oleh masyarakat berdasarkan konsepsi kebenaran ilmiah. Pada perkembangannya akan muncul beberapa anomali yang membuat konsepsi kebenaran tersebut dipertanyakan keabsahannya. Selanjutnya akan terjadi revolusi ilmu pengetahuan yang juga menyebabkan pergeseran paradigma atau shifting paradigm dalam masyarakat ilmiah. Pergeseran tersebut ditentukan oleh penerimaan masyarakat atau social acceptance terhadap sebuah paradigma dan konsepsi kebenaran ilmiah.
Kebenaran konsensus berdasarkan konsepsi Kuhn di atas, sebuah teori ilmiah dianggap benar sejauh ia mendapatkan dukungan atau terdapat kesepakatan atau konsensus di masyarakat terhadap kebenaran teori tersebut. Inilah yang disebut dengan teori kebenaran konsensus. Baik, sebagai penutup, kita bisa diskusi di sini tentang kebenaran jenis mana yang kadang membuat Anda ragu untuk menyampaikannya dari beberapa teori yang ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya via email maupun WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.